Cerita diawali dengan sebuah catatan pada tahun 1814 di wilayah Serbia, yang mana ada satu peleton tentara Napoleon yang sedang mengalami krisis makanan akibat peperangan hebat. Kemudian kita dibawa pada dua tentara Napoleon yang sedang melakukan perburuan untuk bertahan hidup. Hingga di tengah pencarian itu, mereka pun heran saat melihat wanita misterius yang tiba-tiba memberikan seekor kuda. Dan tanpa curiga sedikit pun mereka segera membawa kuda ini pada pasukannya yang sedang kelaparan. Mereka pun berniat untuk menyembelih kuda ini, tapi tanpa diduga dalam tubuh kuda ini terdapat iblis yang langsung meratakan mereka semua. Kemudian kita pun akan dibawa ke masa sekarang, di mana seorang wanita bernama Emily terlihat sedang menyuruh semua orang untuk bersiap mengebor. Ternyata Emily adalah seorang bos pertambangan gas bumi, dan sesampainya di kantor, Emily diberitahu John jika akses jalan di tempat ini sedang tergenang air. Itu semua akibat hujan deras yang terjadi semalaman. Karena hal itu mereka pun gak bisa keluar dari pertambangan ini sampai air surut. Namun seorang pria bernama Nicholas mengajak yang lainnya untuk nekat dan memulai penggalian. Itu semua karena mereka sangat yakin jika di wilayah ini terdapat minyak bumi yang sangat melimpah. Hey, it's the Galloping Gourmet. Sesaat setelah Nicholas pergi bersama Sofia, juru masak bernama Teddy menanyakan menu makanan apa yang akan diolah kali ini. Lalu Emily meminta Teddy untuk membuat nasi pecel, dan karena dirasa mudah, Teddy pun segera pergi ke dapur. Sementara itu, dua pengebor bernama Denny dan Christian terlihat mempersiapkan peralatan yang akan digunakan. Sambil basa-basi, Denny berharap jika pengeboran kali ini berhasil, terlebih dia ingin mendapatkan bonus guna melunasi tunggakan pinjol yang kian membengkak. Mendengar itu, Christian berusaha memperingatkan sahabatnya ini untuk berhenti main slot dan segera bertobat. Namun baru aja mulai mengebor, Emily pun heran saat mencium bau busuk yang muncul dari dalam tanah. Gak cuma itu, Emily kembali heran saat mendengar suara-suara aneh dari dalam lubang pengeboran. Nicholas yang memiliki firasat buruk meminta Emily untuk menghentikan penggalian karena dia takut malah mengebor gas beracun. Dirasa ada benarnya, Emily meminta para pekerjanya untuk mencabut mata bor dan pindah ke titik lain. Namun mereka kembali dibuat heran saat menemukan darah dan daging dari mata bor itu. Dirasa ini kejadian langka, Nicholas yang penasaran langsung mengambil sampel untuk diteliti. Sementara di pinggiran hutan, mereka yang sedang menggali tiba-tiba heran saat menemukan gundukan aneh yang ikut tergali. Sesaat kemudian Emily pun heran dengan apa yang ditemukan para pekerjanya. Yang ternyata itu adalah sesosok manusia hidup. Tentu mereka pun sangat terkejut saat menemukan seorang pria berpakaian tentara Perancis yang terbungkus plasenta. Mereka pun segera membawa pria ini untuk diberikan pertolongan pertama. Beberapa saat kemudian John terlihat heran di mana dia merasa mustahil ada orang yang terbungkus plasenta dan terkubur selama ratusan tahun. Meski nggak masuk akal, Emily pun berharap air segera surut dan segera membawa orang itu untuk dilakukan pengecekan. Sementara itu, Teddy yang jago berbahasa Perancis bertanya siapa pria ini sebenarnya. Lalu tentara ini mengaku bernama Agus dan dia merupakan anggota dari pasukan Napoleon. Betapa herannya mereka saat melihat sesuatu yang bergerak di hidung tentara ini. Di tengah keheranan itu, Teddy memberitahu jika si Agus mengatakan ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya. Gak lama kemudian Emily pun datang dan menanyakan apa yang terjadi. Lalu Nicholas berkata jika Agus harus secepatnya melakukan pengecekan karena ada sesuatu yang gak beres.
Messed up. Can we please let this guy get some rest? Tentu mereka kaget saat melihat cacing yang keluar dari telinganya Agus. Di saat itu pula Teddy yang merasa ngeri akhirnya memutuskan untuk pergi. Lalu mereka yang udah mendapatkan sampel darah bergegas melakukan penelitian dengan menyamakan sampel ini dengan darah yang ada di alat pengeboran. Singkat waktu, John meminta Emily untuk makan terlebih dulu sementara dia akan berjaga. Kemudian John memberikan sepotong roti pada Agus, tapi Agus yang melihat John membawa pisau, meminta John untuk menghabisinya aja. Tentu John menolak, tapi sesuatu malah terjadi. Sontak John sangat terkejut saat dirinya menelan parasit yang keluar dari tubuhnya Agus. Sementara itu Agus langsung mati setelah dia nggak lagi menjadi inang. Rupanya selama ini Agus hidup ratusan tahun akibat dijadikan inang oleh si parasit. Sesaat kemudian John pergi ke kantin dan memberitahu teman-temannya jika sesuatu telah terjadi pada si Agus. Betapa terkejutnya mereka saat melihat keadaan Agus yang kini udah menjadi tengkorak mumi. Lalu Emily menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, di mana kini bau busuk yang dia cium dari si Agus berpindah ke tubuhnya John. Mendengar hal itu, John yang panik berusaha menutupi sesuatu yang terjadi pada dirinya. Dia pun berkata jika tiba-tiba aja Agus menguap dan akhirnya menjadi tengkorak seperti sekarang. Singkat waktu, Sofia yang udah melakukan penelitian berkata jika darah yang mereka temukan di pengalian merupakan darah dari manusia. Dia pun berpendapat jika dalam tanah ini terdapat banyak mayat dari pasukan Napoleon yang terkubur, yang mana ada sejenis plasenta aneh yang membuat mereka nggak membusuk. Sementara untuk kasusnya Agus, dia pun merasa jika alasan Agus masih hidup karena ada sebuah parasit yang hidup di dalam tubuhnya. Namun karena kini si Agus udah mati, dia pun merasa jika parasit itu udah berpindah pada tubuh yang lain. Sementara di dalam kamar, Christian dibuat heran dengan John yang bertingkah aneh. Dia terus mengecek mulutnya dan dia pun mulai ketakutan sendiri. Yang akhirnya John pun jujur jika kini dia udah terpapar parasit aneh yang keluar dari tubuhnya si Agus. Mendengar hal itu, Christian merasa jika John ini kebanyakan nonton film. Tapi John menegaskan jika saat ini dia merasakan ada sesuatu yang bersemayam di dalam tubuhnya. Namun melihat Christian yang nggak percaya tentu membuat John emosi dan dia pun nggak bisa mengendalikan tubuhnya. Christian pun harus tewas karena serangan itu dan keesokan harinya Sin pun beralih ke Danko dan Philip yang akan bertugas. Namun Danko mulai heran karena hari ini Christian nggak muncul sama sekali. Dia pun mengira jika Christian masih tidur dan mereka pun bergegas untuk OTW. Sementara di sisi lain, John berusaha menguburkan jasad Christian sebelum diketahui orang-orang. Tapi seketika dia pun panik saat melihat mobil Philip yang melintas. What are you guys doing? Sesaat kemudian mereka pun heran dengan John yang terlihat aneh. Philip akhirnya melihat mayat Christian dan menduga jika John udah menghabisinya. Gak lama kemudian yang lainnya pun datang saat mendengar suara tembakan yang terjadi. Di tengah kepanikan ini, Danko meminta untuk dihabisi karena kini dirinya udah terkena parasit aneh. Saat yang lain kebingungan, Danko pun menceritakan apa yang baru aja dia alami. Meski akan terdengar gak masuk akal, tapi yang jelas semua buktinya ada di dekat mereka semua. He's fucking crazy. Yeah. Emily meminta Mike untuk pergi ke kantor dan membawa peti, sementara dia akan meminta keterangan pada Danko. Gak lama kemudian Danko kembali menceritakan kejadian yang dia alami hingga setelah John tewas ada segumpal daging yang tiba-tiba masuk ke dalam tubuhnya. Yang mana kini Danko pun meminta mereka untuk segera menghabisinya sebelum terlambat. Smell me! Setelah melihat kejadian tersebut, Emily meminta Danko untuk tenang karena dia yakin ada sebuah cara untuk keluar dari masalah ini. Lalu sebelum mereka pergi, Sofia terlihat membawa sisa-sisa daging John untuk diteliti.
Singkat waktu, Emily dan Teddy terlihat melakukan interogasi pada Danko. Danko berkata jika parasit ini berukuran kecil tapi memiliki tentakel yang panjang. Tapi saat inangnya mengalami stres, parasit ini akan membesar dan memenuhi tubuhnya. Gak cuma itu aja, makhluk ini juga mampu merasakan bahaya yang akan mengancam. Hingga di tengah perbincangan mereka, Nicholas dan Sofia datang setelah selesai melakukan penelitian. Nicholas pun berkata jika makhluk ini adalah makhluk purba yang selalu mencari inang untuk bertahan hidup, di mana makhluk ini cenderung memilih pria karena tubuh pria lebih kuat dari wanita. Merasa itu adalah hal gak penting, Danko yang resah hanya ingin secepatnya dihabisi, karena dia gak sudi ada organisme lain yang hidup di dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian mereka pun dihampiri pekerja lain, di mana mereka memutuskan untuk segera menghabisi Danko. Karena jika dibiarkan, mereka pun takut akan ada korban lain yang berjatuhan. Mendengar hal tersebut dengan berat hati, Emily pun meminta maaf pada Danko. Tetapi Danko malah legowo daripada tubuhnya harus dikuasai makhluk aneh. Emily. Yeah. Sesampainya di hutan, Tony dan yang lainnya bersiap untuk mengeksekusi Danko. Namun sebelum itu, Danko memperingatkan agar mereka segera kabur sesaat setelah menembaknya. Itu semua karena dia takut makhluk ini malah loncat dan berpindah inang. Sontak mereka sangat terkejut ketika melihat mayat Danko yang gak tersisa. Saat dicek, mereka pun heran saat gak menemukan gumpalan aneh yang dimaksud Danko. Namun bukannya segera pergi, mereka yang bersenjata lengkap malah bertekad untuk memburunya. Saat yang lain sedang sibuk, si Ujang malah santuy rebahan. Namun Ujang berkata jika mungkin makhluk itu udah pergi jauh, jadi mending kita balik aja. Tapi tiba-tiba Ujang pun harus mati terkena tembakan, sementara si Komar juga mati terkena serangan makhluk itu. Sesaat kemudian, Tony dan timnya datang dengan terkejut ketika melihat Ujang dan Komar yang udah mati. Saat yang lain melakukan perburuan, tiba-tiba aja si botak merasakan sesuatu di atas pohon. Dia dirasuki makhluk itu dan mau gak mau Cindy harus menembaknya. Tapi sialnya makhluk itu malah merasuki Cindy dan akhirnya Cindy harus ditembak Tony. Singkat waktu, scene beralih pada Emily dan rekan-rekannya, yang mana mereka memutuskan untuk segera pergi dari tempat ini. Meski harus berjalan kaki karena genangan air yang gak kunjung surut. Tapi sesaat kemudian, mereka pun heran saat melihat Tony yang kembali seorang diri. Lalu Tony berkata jika Danko udah meninggoy dan kini teman-temannya sedang menunggu di hutan. What was your name? I'm Nico Protection. What? Di tengah perjalanan, Nicholas yang menyadari Tony terjangkit parasit memintanya untuk berkata jujur tentang apa yang terjadi. Lalu Tony yang menyesal berkata jika sebenarnya anggotanya udah pada meninggoy akibat gak mendengarkan kata-kata Danko. Kini Tony yang menyesal berniat untuk nyemplung ke danau agar makhluk itu mati karena tenggelam. Oh. Dirasa nggak terjadi sesuatu, Nicholas yang penasaran berniat mengeceknya dari dekat. Tentu mereka sangat kaget ketika makhluk itu muncul dari danau. Dan begitu cepatnya, tiba-tiba aja Nicholas ditarik oleh tentakel.
Melihat makhluk itu menyerang Emily yang khawatir meminta Teddy dan Sofia untuk kabur. Namun makhluk misterius ini terus mengejar kemanapun mereka pergi. Lalu apakah mereka akan selamat? Ya nggak tahu ya guys, karena filmnya udah keburu selesai. Gimana guys, film yang cukup menghibur lah ya, meskipun endingnya absurd. Yang kita tahu makhluk ini menyerang tentara Napoleon hingga membuat mereka terawetkan. Hingga nasib sial malah menimpa kelompok penambang di mana mereka harus merasakan teror dari makhluk ini. So mungkin gini aja guys pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.